Nah, ini merupakan contoh sampel dokumen packing list dan invoice-nya. Seharusnya itu ada dokumen yang namanya sales contract sebagai acuan kita dalam pembuatan packing list dan company dan commercial invoice ini. Karena di contohnya itu untuk sales contract-nya itu nggak ada dan tidak ditampilkan, jadi kita menggunakan contoh dari packing list dan commercial invoice ini. Di sini nanti saya akan menjelaskan di kolom-kolom ini nanti yang diisi itu ada apa aja, dan mungkin akan sedikit menjelaskan mengenai bagian-bagiannya yang ada di packing list dan bagian-bagian yang ada di commercial invoice ini. Nah, untuk formnya yang sudah saya buat itu saya sudah sesuaikan dengan contoh yang ada di sini. Ini contohnya, ini sudah saya sesuaikan dengan contohnya, dan tadi sudah saya sempat buat. Nah ini dokumen yang sudah saya buat tadi. Nah, langsung aja mungkin bisa saya jelaskan. Ini sebelumnya itu form yang saya pilih karena ini bentuknya simple dan mungkin teman-teman bisa memahaminya. Untuk format penulisan packing list dan invoice sendiri, teman-teman bisa menggunakan Excel ataupun aplikasi tertentu. Tapi karena saya belum punya aplikasinya, jadi saya menggunakan format yang versi Excel-nya. Dan sebenarnya formatnya ini juga tergantung dari perusahaan teman-teman. Mau format seperti apa, bebas dan sudah resmi dari perusahaan. Nah, karena ini contoh, kita menggunakan format yang seperti ini. Nah, di format packing list ini yang pertama itu ada identitas dari si sender atau si pengirim barang. Nah, untuk sender atau pengirimnya itu berasal dari perusahaan Thailand yang namanya ABC Company Limited. Nama pengirimnya itu Mr. Sun Chai Chai. Nah, untuk alamatnya ini dijelaskan, yaitu ada di Soi area yang letaknya ada di Bangkok, Thailand. Terus ini juga ada nomor telepon perusahaan, email perusahaan. Terus selanjutnya ini ada identitas si buyer atau si importir atau si pembeli. Nah, ini nama perusahaannya Sunny Global Company. Ini alamat dari Sunny Global Company. Terus ini adalah identitas si marketing departemennya, yaitu Mrs. Natalie Wong. Ini ada kontak dari Mr. Natalie yang mungkin bisa langsung dihubungin dan bisa diterima oleh Mr. Natalie. Ini ada faksimil, sini ada email juga, emailnya Mr. Natalie. Terus sebelum kita ke area sini, kita akan mengisi bagian sini terlebih dahulu. Nah, bagian sini itu ada packing number. Nah, packing number ini adalah
packing karton atau box ataupun packaging yang sebelumnya telah sepakati yang ada di sales kontrak itu packaging nomor berapa. Nah, ini ada kontennya, yaitu maksudnya di dalam konten ini dijelaskan barangnya itu ada apa, terus cara pengemasannya itu bagaimana di konten. Terus ada dimensi dari packagingnya, terus ada berat dari packingannya nanti, terus ada CP Max-nya. Nah, ini si buyer atau dari perusahaan Sunny Global Company itu memesan itu ada books company report. Nah, ini dijelaskan books company report. Nah, dalam packingan carton box pertama itu dimuat 3 set dari books company reportnya. Maksudnya 3 set book company report. Terus dimensi dari karton box nomor 1 yang memuat 3 set buku company report ini itu dimensinya itu 20 kali 30 kali 25 cm. Nah, dengan berat 4,5 kg. Shipping marks-nya nih, shipping marks itu yang menulis dari PT ABC. Terus untuk packingan nomor 2 yaitu ada carton box nomor 2. Jadi packingannya ini untuk books company report dan CD company internal itu packingannya menggunakan carton box. Lanjut, untuk yang carton box kedua itu kontennya itu dimuat oleh apa aja. Nah, ini dijelaskan di sini. Untuk packingan yang kedua ini memuat 1 set buku dari company reportnya tadi dan dari CD company internal tadi. Karena yang dipesan oleh Sunny Global Company itu ada books company report dan maksud saya ada 4 books company report dan 4 CDs company. Yang ini sudah dijelaskan di sales kontrak. Terus dimensi packingan yang kedua itu 15 kali 15 kali 30 cm dengan berat 3,5 kg. Shipping marks-nya juga dari PT ABC. Terus total carton box-nya itu ada 2 carton box dengan berat 8 kg. Setelah kita mengetahui dan setelah kita merekap atau menulis atau menyelesaikan bagian sini, selanjutnya kita kembali ke atas. Kita isi bagian sini kembali. AWB number-nya ini sesuai kesepakatan dari ekspor. AWB number-nya ini sudah sesuai kesepakatan yang ketentuan yang ada di perusahaan dari ABC Thailand Company Limited. Reference invoice number-nya ini ini acuannya dari invoice number yang nanti akan kita buat. Terus untuk gross weight-nya itu
dari sini, dari total gross weight-nya 8 kilo. Total number of packets itu ada 2 box, carton box. Nah, terus ini kita tulis dulu tanggal pembuatan dari packing list. Terus setelah kita buat tanggalnya, kita beralih ke tanda tangan. Nah, di packing list itu juga ada tanda tangan si pengirim. Nah, si pengirim ini ada Mr. Sun Chae Jet, yaitu dia menjabat sebagai marketing manager yang ada di perusahaan ABC Talent Company Limited. Nah, setelah itu kita akan beralih ke dokumen invoice. Nah, ini tadi juga sudah sempat saya buat. Nah, untuk format dari commercial invoice ini juga sama seperti yang di packing list, yaitu disesuaikan dengan perusahaan tempat teman-teman bekerja. Nah, ini sudah saya buat formatnya seperti ini. Itu ada sender, identitas sender seperti tadi, terus ada identitas buyer, terus ada tanggal pembuatan, terus ada invoice numbernya, ada AWB numbernya, ada gross weight-nya, ada total number of packets, ada dimension, terus ada keterangan-keterangan tambahan dalam invoice. Invoice itu sama seperti nota kalian belanja. Jadi apabila kalian belanja di supermarket, minimarket, itu kan biasanya ada nota. Nah, commercial invoice ini itu sama seperti nota itu. Ada keterangan barangnya. Misalnya kalian ke minimarket beli 4 susu terus 5 gula, itu kan biasanya juga ada keterangannya kan. Nah, harga satu susunya itu berapa, terus totalnya berapa, terus ada juga harga gulanya berapa, itemnya gula berapa, harga gulanya per item berapa, totalnya berapa. Nah, itu nota belanja kalian itu sama seperti commercial invoice, hanya saja commercial invoice ini digunakan di perusahaan, istilahnya nota belanjanya perusahaan. Nah, kita lanjut habis ada keterangan ini. Untuk contoh dari packing list dan invoice ini itu ada catatannya. Dan nanti kita akan bahas. Terus sama seperti packing list, ini ada juga tanda tangan dari si pengirim. Kita akan bahas mulai dari sini. Untuk gross weight, kita mulai dari pembahasan dari gross weight. Untuk gross weight ini diisi sesuai dengan yang ada di keterangan packing list yang bagian sini. Total gross weight dari barang-barang ini itu berapa total muatannya. Ini gross weight-nya itu 8 kilo. Jadi di invoice sama kita tulis 8 kilo. Terus total number of packets. Nah, ini disesuaikan juga yang ada di packing list. Nah, ini total number of packetsnya berapa? 2 box. 2 box ini dari mana? Carton box 1 dan carton box 2.
2 ini. Berarti ada 2 carton box. Jadi kita tulis di sini ada 2 box. Terus dimensinya. Untuk dimensi ini acuannya itu dari packing list juga. Nah, untuk dimensi yang pertama itu ada carton box pertama, dimensinya itu ada 20 kali 30 kali 25 cm. Kita tulis ke bagian atas sini dengan keterangan tadi satu boxnya diisi oleh 3 set buku company report. Terus ada dimensi kedua ini yaitu 15 kali 15 kali 30 cm yang didapat dengan acuan dari packing list yaitu carton box yang kedua. Carton box kedua ini isinya 1 set buku company report dan 4 CDs company internal. Nah, ini kita tulis di sini. Lalu setelah itu kita beralih ke bagian sini, bagian keterangan-keterangan yang ada di sini. Nah, untuk item, karena si Sunny Global Company ini memesan 2 jenis item, jadi kita tulis item jenis yang pertama itu dia membeli PT Sunny Global Company ini memesan book company report, buku yaitu company report. Nah, kuantitinya berapa atau jumlahnya berapa yang dipesan? Nah, jumlah yang dipesan oleh Sunny Global Company itu ada 4 item dengan unit price atau harga per barangnya itu 4,5 US dollar dengan total harga 18 US dollar. Terus yang kedua, item yang kedua yang dipesan itu ada CD company internal info. Kuantitasnya itu sama, ada 4 juga. Unit price-nya harganya 0,5. Total USD-nya ini 2 US dollar. Nah, untuk penyusunan deskripsi books CD ini atau deskripsi barangnya itu disesuaikan dengan kode HS yang sebelumnya sudah sesuai dengan yang ada di INSW. Untuk yang ada di invoice ini, keterangan-keterangan yang ada di sini itu sama seperti yang ada di packing list, yaitu semuanya menuju ke acuan utama. Acuan utamanya yaitu sales contract, yaitu sales contract itu adalah hasil dari kesepakatan bersama yaitu hasil kesepakatan bersama yang memuat tentang aturan-aturan dan keterangan-keterangan lengkap dari proses ekspor impor antara Sunny Global Company dengan ABC Thailand Company Limited. Lanjut ke total amount FOB. Nah, FOB-nya total atau total amount ini didapat dari hasil penotalan dari total harga item 4 books company report dan 4 CDs internal info ini. Total harganya. Nah, untuk total harga dari 4 booksnya ini adalah 8 USD dan total dari CD company info ini ada 2 USD. Nah, ini totalnya bila kita jumlahkan ini ketemunya 20 US dollar. Terus ada total value in words. Nah,
Kenapa ini ada dua bentuk penulisan, yaitu ada dua bentuk ini ada angka dan huruf. Biasanya juga untuk memperjelas angka yang ada di sini. Untuk total value in words-nya yaitu ini dari penulisan Latin atau pelafalan dari total harga kan ini 20 US dollar. Jadi kita tulis ke total value in word-nya itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk Latinnya yaitu 20 US dollar only. Terus setelah itu di sini ABC Thailand tadi, perusahaan yang ada di Thailand yaitu ABC Thailand Company Limited dan perusahaan Sunny Global Company ini ada kesepakatan dan ada menimbulkan sebuah catatan. Reason for exportnya itu catatan dalam pelaksanaan ekspornya ini itu apa? Nah, catatannya dalam pelaksanaan ekspornya itu adalah internal use not for sale. Jadi, barang-barang ini itu digunakan untuk konsumsi pribadi atau konsumsi perusahaan, tidak digunakan untuk dijual. Kenapa ini ada catatan? Karena sebagai pengeluaran atau memasukkan barang ke area pabean nanti. Terus lanjut kita menulis ke bagian sini, date dan invoice number dan AWB number. Untuk date diisi tanggal pembuatan yaitu 21 Oktober 2014. Terus invoice numbernya ini sudah sesuai dengan perusahaan juga. Terus AWB numbernya itu sama, sudah sesuai juga. Terus setelah itu tanda tangan dari si pengirim yaitu Mr. Sun Chae Jit, marketing manager dari perusahaan ABC Thailand Company Limited. Setelah packing list dan invoice sudah benar dan sudah tidak ada kesalahan-kesalahan, baru bisa kita cetak dan mintakan stempel dan tanda tangan. Jadi untuk form packing list dan invoice ini apabila sudah kita cetak dan mintakan tanda tangan, harus ada bukti sahnya kalau itu berasal dari perusahaan itu, yaitu dengan adanya cap yang ada di tanda tangan untuk menandakan bahwa itu sudah resmi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembuatan packing list dan invoice. Nah, saya harap ada saran yang membangun dari teman-teman untuk video kali ini. Nah, itu saja video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.